رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah tanpa suatu kekurangan apapun. Kemudian setelah kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita aturkan juga sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamnya seperti sekarang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya kita hidup di dunia, tentunya ada sebuah ikatan yang mengikat kita terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Seperti halnya yang telah kita pahami sudah sejak lama, yaitu dalam istilah orang Muslim atau Islam itu yaitu kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya akidah ini adalah sebuah ikatan yang mana kita terikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan kita terikat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu pula kita terdapat beberapa konsekuensi yang harus kita jalankan sebagai bentuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus memegang ikatan yang kita percaya, yaitu bagaimana kita mengikat ikatan itu. Dalam istilah kita adalah dengan keimanan. Maka dalam rukun Islam itu seperti halnya yang telah kita ketahui sejak dulu kita belajar di taman kanak-kanak, setelah syahadat adalah sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Maka dari itu seperti halnya ada sebuah dulu guru saya mengajarkan bagaimana kita bentuk mengikat itu, perumpamaannya seperti kita memegang sebuah spidol atau ballpoint, yang mana ketika kita memegang itu, ballpointnya itu adalah ibarat sebuah bentuk keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atau keislaman kita terhadap apa yang kita percaya, yaitu bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang wajib kita sembah dan tiada lainnya, dan Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ballpoint adalah keimanan kita. Kemudian yang kelima ini adalah bentuk keislaman kita, syahadat, sholat, dan lain sebagainya. Apabila kita tidak melaksanakan haji, maka tidak berpengaruh pada keislaman kita, karena haji dilakukan hanya mampu. Apabila kita tidak melaksanakan zakat, tidak berpengaruh pada keislaman kita. Apabila kita tidak melaksanakan puasa, maka masih tegak keislaman kita. Tapi apabila kita meninggalkan salah dua dari yang tersisa, yaitu syahadat dan sholat, maka yang terjadi adalah gugurlah keislaman kita, gugurlah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meninggalkan sholat, maka jatuh ballpoint itu. Apabila kita meninggalkan yang syahadat, maka jatuh pula ballpoint yang kita genggamkan. Maka pada jamaah sekalian, dari analogi tersebut kita belajar dan menjadi sebuah nasihat bagi diri kita masing-masing, terutama saya pribadi, bahwasanya dalam kehidupan kita di dunia itu kita terikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat syahadat. Dengan dua kalimat syahadat ini pula
kita harus menerima konsekuensi yang kita imani selama ini. Atau jangan-jangan selama ini kita Islam karena kakek buyut kita Islam, atau gara-gara lingkungan kita beragama Islam. Yaitu boleh, itu sebagai penunjang kita untuk memilih agama Islam sebagai agama kita. Tapi ada hal lain yang perlu kita harus pahami, bahwasanya kita berislam itu karena kita percaya bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan dan Nabi Allah SWT yang wajib kita iman. Karena pada dasarnya pengertian dari Islam itu adalah, iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, mengimani dalam hati, wa iqraru bil lisan, dan mengucapkan dalam lisan, wa amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dengan kita bersyahadat kepada Allah SWT, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita telah mengimani atau melakukan keimanan, yaitu mengucapkan dalam lisan. Dan setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu pula, kita mengimani dalam hati bahwasanya satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah hanya Allah SWT. Kita mengimani dalam hati kita. Setelah kita mengimani dalam hati kita dan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka yang selanjutnya adalah mengamalkan dengan anggota badan, dengan beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran, kita diciptakan oleh Allah SWT tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Definisi dari ibadah adalah melakukan suatu apapun, baik itu perkataan, perbuatan maupun pikiran atau perasaan, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Kita melakukan kebaikan semata-mata hanya mengharapkan ridho kepada Allah SWT. Karena kunci surga itu tidak dari amal ibadah kita itu tidak bisa menjadikan kunci kita masuk ke dalam surga. Yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga adalah yang pertama karena Allah ridho terhadap kita. Allah ridho kita masuk ke dalam surga. Kalau Allah tidak ridho terhadap amalan kita, maka kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Maka dalam aspek kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita, dari mulai kita bangun pagi sampai kita tidur kembali, hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah SWT. Maka dengan ridho Allah itu pun kita bisa menghasilkan buah, yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Karena yang bahaya dari masuk neraka itu bukan karena siksa dari api neraka itu tidak, tapi karena ada kalimat khalidina fiha, kekal di dalamnya. Maka dari perbuatan-perbuatan kita yang kita kerjakan selama ini, kita mengharapkan ridho Allah SWT. Mumpung pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan nafas untuk beribadah, maka perbanyaklah amalan hanya semata-mata karena Allah SWT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum